Halo, ketemu lagi sama saya Riza. Selamat datang di vlog saya. Hari ini kebetulan ada temanku datang, dia bawa kameranya, yang mana itu adalah Lumix mirrorless seri GX8 ya. Ini adalah kamera mirrorless yang menurut saya sudah cukup jarang sekarang di pasaran. Kita nggak bisa cari barunya ini, cuman kita bisa search kondisi second hand-nya di marketplace, mungkin masih ada beberapa. Apa sih sebenarnya istimewanya dari Lumix GX8 ini? Mungkin di video ini saya nggak akan banyak bahas tentang spek ya, karena kalau spek rata-rata kamera itu 5-10 tahun ke sini ya kurang lebih ya mirip-mirip aja. Cuman apa yang menarik menurut saya di Lumix GX8 ini, dia ada beberapa faktor, ada beberapa poin yang menurut saya itu adalah keistimewaan dari Lumix GX8 ini. Nah, buat sekedar cerita aja, dalam sejarahnya kamera mirrorless ini sebenarnya di dunia itu diawali sama Lumix ini. Nggak banyak orang yang tahu. Mungkin sekarang kita banyak tahu kalau kamera mirrorless itu ya yang populer seperti Fuji ya di Indonesia, atau mungkin Sony. Tapi sebenarnya adalah Lumix pertama di dunia, dan baru yang lainnya menyusul setelah Lumix itu. Jadi tentunya kita nggak bisa ngeremehin, kita nggak bisa nganggap remeh kamera Lumix ini, karena dia adalah pionirnya, dia adalah pendahulu dari teknologi kamera mirrorless. Oke, kita lanjut aja. Aku mau bahas sedikit tentang keistimewaan dari kamera Lumix GX8 ini. Yang pertama adalah dari Panasonic-nya sendiri, dari Lumix. Itu saya pernah baca, memang mereka menciptakan kamera GX8 ini memang sebagai kamera mirrorless yang dianggap paling istimewa ya. Bahkan dibanding sama seri-seri sekarang pun seperti penerusnya seperti GX85, GX9 dan seterusnya. Saya anggap ini masih lebih spesial, masih lebih istimewa daripada yang seri-seri terbaru ini. Kita bisa lihat kalau misalkan kamu bisa merasakan atau bisa memegang langsung seri GX8 ini, terlihat yang pertama adalah dari build quality. Build quality-nya ini kamera GX8 ini solid sekali. Kalau kamu biasa pegang DSLR, mungkin ini genggamannya juga tidak jauh dari kamera DSLR. Yang mana untuk ukuran kamera mirrorless jarang. Biasanya kamera mirrorless kesannya kecil, apalagi buat tangan besar seperti saya gini. Ini cocok sekali kalau pegang kamera Lumix GX8 ini. Gripnya sangat enak, ergonomik, dan bodinya juga solid ya. Ini dari full metal semuanya. Dan ukurannya pun pas di genggaman, tidak terlalu kecil. Terus udah gitu kita bisa lihat di sini ada layar LCD-nya yang bisa dilipat juga, jadi bisa membantu kita kalau pengen pemotretan yang kondisinya lebih sulit. Dan selanjutnya yang istimewa juga di kamera GX8 ini, dan ini juga teknologi yang dipunya oleh Lumix pada umumnya di seri-seri lamanya, dia adalah tilting viewfinder gitu. Jadi viewfindernya ini bisa diputar seperti ini, bisa tilting gini. Nah, ini nggak ada merek lain setahu saya, atau mungkin jarang ya merek kamera lain yang viewfindernya bisa dirubah posisinya seperti ini. Ini sangat membantu ya, terutama buat kondisi pemotretan yang misalkan butuh low angle seperti ini, kita bisa melihat seperti ini. Atau bahkan kalau kamu pengen kreatif, kamu bisa motret seperti ini. Jadi, nah ini bisa ngeliat gini, tapi jepretnya ke sana. Nah, ini unik sekali. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan kamera yang punya viewfinder seperti ini. Nah, selain itu juga keistimewaannya dari viewfindernya ini adalah resolusinya. Ukuran magnification ukuran pembesarannya itu, magnification areanya itu cukup besar, 1 kali atau 0,95 kali gitu kalau nggak salah. Jadi artinya itu kamu bisa melihat di viewfindernya ini dengan tampilan yang lebar, besar.
biasanya itu bisa kita rasakan kalau di kamera-kamera DSLR full frame. Nah, sedangkan kalau di mirrorless jarang sekali kita melihat di viewfinder-nya dengan ukuran gambar layar yang besar di dalam sini. Namun Lumix GX8 ini dia punya magnification view-nya ini cukup besar, kurang lebih 1 kali kalau nggak salah. Nah, jadi selain ini bisa fungsionalnya ini cukup penting ya, udah gitu juga kita bisa melihat resolusinya di dalam juga enak di mata. Jadi lebar dan resolusinya pun tajam di dalam. Ya, itu kita bisa lihat dari pertama tadi build quality ya, terus kedua ada viewfinder-nya ini. Terus selain itu juga kita bisa layarnya ini juga bisa berputar seperti ini. Dan yang paling utama adalah image quality. Ya, di sini yang mau saya cerita sedikit ya, atau mau saya tekankan sedikit di sini adalah image quality-nya dari Lumix GX8 ini menurut saya sangat istimewa, dan saya setuju dengan pihak Panasonic yang memang dulu pernah bilang kalau Lumix GX8 ini diciptakan agak spesial karena dia akan mempunyai hasil gambar yang cukup istimewa. Dan kalau misalkan kamu familiar sama merek Leica, ya, ini menurut saya ya, dari pengamatan saya selama ini, image quality-nya GX8 ini cukup mirip dengan hasilnya Leica. Dia punya kelebihan di warna yang natural, alami, tidak terlalu bold ya, tidak terlalu pop up seperti Fuji seperti itu ya, dan tidak terlalu flat juga seperti kayak misalkan Canon. Cuman Leica dan Panasonic Lumix ini mempunyai kemiripan dari segi warna, image quality dan lain-lain. Juga karena memang sedari dulu Leica dan Lumix ini sudah seperti saudara kandung ya. Mereka ada kerjasama memang dari dulu di pabrikannya mereka. Jadi seperti antara Leica dan Lumix ini seperti memiliki DNA yang sama gitu. Bahkan di beberapa seri Lumix sendiri lebih bagus daripada Leica di seri-seri tertentu. Dan mungkin untuk penutup video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fiturnya saja. Untuk fitur-fitur tentunya ya hampir sama ya dengan kamera-kamera sekarang. Dia punya kecepatan autofocus performa yang bagus, ya. Dia juga punya pemilihan lensa yang cukup banyak. Kamu juga bisa pakai lensa-lensa micro four thirds system lain di sini seperti kamera Olympus, bisa juga kamu pakai di sini. Dan ini juga ada image stabilizer-nya yang menurut saya sangat stabil ya. Jadi buat kamu yang ingin bikin video, kamera Lumix itu kebetulan di zaman sekarang cukup banyak dipakai. Pesaingnya adalah Sony. Cuman lebih banyak orang yang dari hasil percakapan saya dengan mereka lebih senang dengan hasilnya dari Lumix karena untuk post processing, untuk editing dan lain-lain ini lebih unggul gitu katanya kalau Lumix. Selain itu juga ini sudah ada touchscreen di sini. Terus ya fitur-fitur lain ya hampir sama-sama saja seperti kamera lain. Intinya di sini adalah image quality. Kalau saya sih dari Lumix GX8 ini yang pertama adalah image quality, kedua build, dan fitur-fitur lain yang tentunya tidak kalah dengan kamera-kamera sekarang. Nah, itu aja sekilas review singkat dari saya tentang kamera Lumix GX8 ini. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan compare ini dengan kamera micro four thirds yang hampir selevel sama dia, yaitu Olympus EM1. Jadi pastikan kamu ikutin terus video-videoku karena nanti aku akan unggah, saya akan upload episode keduanya bagaimana kamera GX8 ini dikomparasikan sama Olympus EM1. Oke, saya rasa segitu dulu. Jangan lupa tonton video-video yang lain.
Dan terima kasih sudah mampir di vlog saya. Oke, bye-bye.